nggak kebayang aja. Gimana kalau sampai Andra tahu kalau Jana itu bukan anak kandungnya? Terus gimana kalau dia tahu kalau Jana itu anak Tio? Bu, tolongin aku, Bu. Aku diculik sama orang. Akhirnya dapatin satu bocah lagi kita. Sekarang pas nih, kita udah punya 5 anak yang bisa kita bawa ke pinggiran kota Jakarta buat kita jadiin pengemis. Yoi bos, kita pasti panen cuan nih bos. Kalau dilihat-lihat wajah nih bos, ngeles banget nih bos. Pasti menghasilin duit banyak nih bos. Iya kan bro? Yoi bro. Ya Allah, tolongin Kasih. Kasih nggak mau dijadiin pengemis. Bu, Charlie, Papa Andra tolongin aku. Tolongin aku. Buruan pepet mobilnya. Ya ini tuh lagi cepet-cepet Kalau juga. bisa di depan dihadang. Ntar gue fotoin dulu nih plat nomornya nih. Masalahnya nih mobil kenceng. Kalau dia masuk ke jalan tol, abis kita nih. Ah. Buruan, pepet. Iya, ini gue pepet. Kasih. Denger gak sih? Pegangan. Nah. Pepet terus. Maaf, Pak. Gimana sih? Gue nggak lihat tadi, kan kita lagi ngejar. Gue ngeliat kalau di mobil ada di depan tadi. Oh. Terus tadi kemana tuh mobil? Ntar dulu. Tuh, Oh iya. gimana sih? Kok gak ketemu juga? Aduh. Bentar. Bentar apaan sih? Bentar. Ih. Apaan sih? Apa? Bentar. Sebentar. Masalah ini kita nggak tahu. Tadi kan mobil itu udah nggak kelihatan dari pertigaan. Dia belok ke kanan ke arah sana, apa ke kiri ke arah sini nih? Kita nggak tahu nih. Nah ini, gara-gara mobil tadi main nyelonong aja. Maksudnya kan lihat gitu ada motor gitu loh. Heran tuh. Yaudah yuk. Ayo kemana? Masih kita terus aja begini? Kita kan nggak tahu. Ya nggak, maksudnya kita jalan aja dulu daerah sini gitu loh. Mana Jakarta kan luas Nurmala. Yang ada kita nyasar nih. Ya kan kita nggak nyari seluruh Jakarta, maksudnya daerah sini aja dulu gitu loh. Gue juga peduli sama Kasih, gue pengen Kasih cepet ketemu. Cuman kalau kita nyarinya asal-asalan, gimana mau ketemu Kasih? Tadi gue fotoin platnya, jelas gak? Kirimin ke gue. Nanti gue coba share ke teman-teman debt collector, siapa tahu ada yang tahu. Ini yang gue gedek banget ya. Ini pasti si Andra lagi nyantai-nyantai aja tuh di rumah sakit, ya kan? Ngeliatin Nabila, ngeliatin Jana, sedangkan Kasih, dia udah nyakitin gue, sekarang Kasih juga dia sakitin. Di mana pikirannya coba? Malah sekarang nggak ada gunanya nih. Kalau lo emosi, sekarang kita fokus aja nyari Kasih, nggak usah marah-marah. Udah sekarang gini, lo mau nggak bantuin gue? Ini gue ngapain di sini? Kalau bukan bantuin lo. Ya udah, anterin gue ke rumah sakit. Rumah sakit mau ngapain? Mau ketemu sama Andra, gue mau ngomong sama Andra. Enggak, jangan. Gue nggak mau nanti lo ngomong sembarangan di depan Andra. Yang ada berantakan semuanya. Lo nggak mau bantuin, gue jalan. Normal. Ya udah, gue bantuin. Gak usah pegang-pegang. Tapi lo nggak boleh marah-marah, ya. Sekarang kan kita fokus nyari Kasih nih. Gue nggak marah-marah. Ini apa? Gue anterin lo, tapi please. Lo jangan emosi, jangan sampai lo ngomongnya ngawur, nanti ketahuan lo itu ibu kandungnya Kasih. Nggak, masih mau ceramah apa nggak nih? Ayo gue anterin. Ya udah. Tapi janji lo nggak boleh emosi ya. Ya. Di, kok gini? Nggak tahu nih.
Apa sih? Wah. Kenapa? Mogok lagi motor gue. Yang kayak orang-orang gituin pakai kaki. Gak ada nih, motor gue nih gak ada nih, gak ada engkolnya nih. Nih lihat aja sendiri nih. Tuh, situ nggak ada, di sini nggak ada. Emang beda sendiri dia. Ya terus gimana? Gue harus buru-buru ya ketemu Andra ya. Nggak, gini. Sekarang kita cari bengkel yang paling dekat. Abis itu kita ke rumah sakit. Jam berapa? Mau cari bengkel di mana? Lihat jalanan sepi. Ih, heran. Udah gue coba sabar, gue coba otak-atik. Gue coba otak-atik dulu ya. Otak-atik lah. Masa iya nggak ada yang gitu-gituannya sih? Kamu di starter nih, berarti akinya nih. Ganti aki. Iya, harus ke bengkel masalahnya. Coba lihat sebelah sini tuh. Ah, sebelah situ. Coba dilihat. Nah, di bawah situ tuh gua rasa ada tuh selanya tuh. Ada di sini. Ada. Gua naik taksi. Nurmala, please jangan ngomong sembarangan sama Andra. Gawat nih kalau dia ngomong ngawur sama si Andra. Bisa-bisa si Andra tahu lagi nanti kalau dia ibu kandungnya si Kasih. Nggak mau nyala lagi lo. Aku harus bisa kabur dari sini. Kenapa anak ini tiba-tiba tidur nih, Bos? Dia nih tidur apa pingsan sih? Kayaknya pingsan nih, Bos. Pegel banget nih gue dari tadi megangin dia terus. Mumpung lagi pingsan nih, Bos, kita lepasin aja. Gak bakalan kabur dianya, Bos. Jangan deh. Ntar kalau tahu-tahu dia bangun, terus dia kabur lagi. Tenang, Bos, ada kita nih, Bos. Gak bakalan kabur dianya. Jangan coba-coba kabur ya. Diem, jangan teriak-teriak, bisa nggak sih? Kamu mau saya gigit? Jangan kabur lagi ya. Mulai sekarang, kamu itu harus nurut semua perintah saya. Paham? Betul. Ya Allah, aku nggak mau ikut sama orang-orang ini. Aku mau pulang ke rumah, ya Allah. Wah, mana lagi tuh si Andra? Nggak sab juga mau ngelabrak dia nih. Mana tuh orangnya tuh? Aduh, gue telat lagi. Si Nurmala udah ketemu sama Andra. Kalau gue tarik Mala sekarang bisa-bisa Andra curiga lah. Masa tiba-tiba gue kenal sama Nurmala di depan dia? Kaget lihat aku di sini. Ngapain kamu di sini? Kamu tuh bisa-bisanya ya masih nyantai-nyantai di sini sedangkan Kasih tuh lagi hilang. Kamu kenapa, Kamu tuh nggak cukup nyakitin aku. Semena-mena sama Kasih kayak gitu, ingat ya Kasih tuh masih kecil. Kasih tuh nggak ada salah apa-apa sama kamu. Kamu marah-marah sama aku kenapa sih? Kenapa kalau soal Kasih terus kamu marah-marah sama aku? Kamu sedekat apa sama Kasih? Punya hubungan emosional apa sama Kasih? Iya juga ya. Gawat. Kok gue baru nyadar sih? Ada
Andra kan nggak tahu kalau gue itu ibu kandungnya Kasih. Ngapain gue marah-marahin Andra kayak gini? Malah, kenapa diem? Jawab. Kenapa kamu marah-marah sama aku? Kamu kenal sedekat apa sama Kasih? Nah kan, apa gue bilang? Apa gue bilang coba? Gue pengen denger. Kira-kira si Nurmala bisa jawab apa sekarang? Bisa-bisanya lo ngedamprat Andra. Andra mana tahu kalau lo itu mak kandungnya Kasih. Tadi tuh ibunya Kasih nelpon aku sambil nangis-nangis. Karena dia bisa ditelepon sama anak buah kamu yang namanya Charlie. Terus ditanyain Kasih tuh pulang gak ke rumah dia. Terus dia bilang ya enggak. Ya terus Kasih tuh nggak ada di rumahnya gitu. Makanya dia panik banget. Ya aku kan gak tega lihat temen aku nangis kayak gitu. Dengerin ya, walaupun Kasih itu masih kecil, tapi dia itu peduli sama orang lain. Aku udah tahu dari awal. Ngapain marah-marah sama aku? Ya terus ngapain kamu masih di sini? Kalau emang kamu nggak sanggup ngerawat Kasih, ya udah nggak usah adopsi dari awal. Aku nggak bisa, makanya aku nyuruh asisten aku buat nyari. Kamu bilang sama Imal nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kamu tau nggak sih, Kasih itu tadi diculik dimasukin ke mobil orang. Kasih diculik. Iya tadi pas aku bantuin nyari Kasih sama ibunya Kasih, aku nggak sengaja lihat kalau Kasih itu lagi dimasukin ke dalam mobil. Kamu jangan main-main ini. Nggak ada yang lagi main-main. Aku punya buktinya kok. Nih. Ini mobilnya dan ini plat nomornya. Kamu bilang aku main-main. Wah. Pak Andra, Cari. Ini kata Nurmala Kasih diculik. serius lo? Maksudnya Mbak serius Kasih udah diculik? Nah, Nurmala bilang tadi dia lihat dimasukin mobil si Kasih. Ya emang iya kok. Ini jelas-jelas ada. Ini mobilnya, ini plat nomornya. Sebentar ya Mbak, saya foto. Bisa dilacak kan nomor polisi? Saya coba ya Pak ya. Saya kan banyak kenalan teman debt collector. Biasanya buat nyari mobil ini pemiliknya siapa dan ada di mana posisinya, kayaknya bisa Pak. Saya usahain Pak. Sebentar saya coba chat teman saya. Ayo masuk. Masuk. Gak mau, Tante. Ayo masuk. Masuk. Gak, Tante. Masuk. Lepasin. Masuk. Lepasin aku. Aku mau pulang ke rumah ibu. Biarin aku pulang. Enak aja pulang. Kamu itu sekarang udah jadi milik saya. Jadi kalau kamu masih mau hidup, kamu harus patuh sama perintah saya. Ngerti? Masuk. Masuk. Kenapa sih? Lihatnya ke sana terus, kenapa? Takut istri kamu lihat ya? Atau takut kalau aku bocorin soal masa lalu kita karena bilang? Ya. Kamu tuh dari dulu tetep ya, gak pernah berubah. Tetap jadi laki-laki yang gak pernah bisa ngambil keputusan. Mengecut. Andra, kalau aja lo tahu Kasih itu sebenarnya anak kandung lo.
Nggak mungkin sekarang lu diem aja. Sayang aja, gue nggak mungkin bongkar rahasia ini. Permisi, Ya. Bapak walinya Ibu Nabila. Saya mau mengabari Ibu Nabila besok sudah boleh pulang. Jadi Bapak silahkan mengurus administrasi Ibu Nabila. Oke, makasih ya. Saya permisi dulu ya Pak. Cari. Kamu tolong cari Kasih ya. Kamu cari sampai ketemu. Saya mau ngurusin istri saya soalnya. Ya Pak. Si bocil mantap sekarang dalam bahaya, diculik sama orang. Gua nggak tahu rencana apa tuh orang mau nyulik si Kasih. Gua takutnya si Kasih dijual atau dipaksa kerja. Tapi si Andra masih aja di ngurusin si Nabila yang udah bohongin dia. Kamu mau bantu saya kan? Pasti Pak. Ya. Saya pasti bantu. Ya. Pak Andra. Kenapa? Maaf. Sekarang gua nggak bisa diem aja nih. Nyawa si bocil mantap dalam bahaya. Kasih harus segera gue temuin. Dan Andra harus bantu. Saya mau ngomong sama Bapak, maaf kalau saya lancang nih Pak. Tapi kayaknya Pak Andra harus lihat video ini Pak. Tante itu nggak kebayang aja. Gimana kalau sampai Andra tahu kalau Jana itu bukan anak kandungnya? Terus gimana kalau dia tahu kalau Jana itu anak Tio? Tante juga nggak bodoh. Ya tapi aku gak suka aja kan kalau tante tuh bahas kayak gini. Enggak, ini Nabila maksudnya hamil sebelum nikah sama saya? Itu saya nggak ngerti Pak. Saya karena mendengar pembicaraan ini, makanya saya rekam. Saya mau kasih lihat ke Pak Andra. Nabila masih belum pulih. Kalau Nabila sampai kenapa-napa, yang ada keadaan malah makin ribet. Aku akan tanya soal ini ke Nabila kalau aku udah pastiin bahwa Jana memang bukan anakku. Rekaman pembicaraan ini masih kurang kuat. Aku harus punya bukti yang lebih kuat. Satu-satunya bukti yang gak bisa dibantah itu tes DNA antara aku dengan Jana. Jadi, saya makasih infonya sebelumnya. Saya pusing banget nggak maksudnya. Kalau misalnya saya perlu tes DNA dulu nih. Kalau saya punya bukti kuatnya, soalnya selama ini tuh saya fokus banget sama Jana, sama Nabila. Saya ngerasa bener-bener bersalah kalau kayak gitu. Saya ngerasa mereka bohongin saya kalau kayak gitu. Pak Andra tenang. Dan saya mau Pak Andra ngadepin masalah ini dengan akal sehat Pak. Ya, kalau gitu saya permisi, saya mau cari Kasih dulu. Oke. Saya mau cari tahu. Ada info apapun, kamu kabarin saya. Baik Pak. Ya. Mari Pak. Ya, cari. Kamu kenapa nggak mau makan? Terserah. Mau makan kek, nggak mau makan kek. Bodoh amat. Berhenti dulu makannya. Dengerin dulu saya mau ngomong. Mulai besok, kamu jualan tisu di pinggir jalan. Kamu dagang kerupuk. Kamu jualan air mineral. Dan kamu ngemis di pinggir jalan. Paham? Aku nggak mau Tante, aku mau pulang. Kasian kalau mereka disuruh kerja. Lagian Allah nggak suka orang yang ngemis. Diam kamu! Kamu jangan macam-macam sama saya ya. Kalian semua harus nurut sama perintah saya. Di sini nggak boleh ada yang melanggar peraturan saya. Walaupun kalian semua masih anak kecil, tapi kami nggak akan segan-segan buat nyakitin kalian.